Halo semuanya, seneng banget bisa ketemu lagi di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang lagi hangat banget, sebuah pergeseran monumental dalam kebijakan ekspor Indonesia. Ini bukan sekedar revisi aturan biasa loh, ini bisa dibilang transformasi struktural paling masif dalam tata kelola perdagangan komoditas strategis kita selama puluhan tahun terakhir. Fokus kita jelas membedah kebijakan ini secara objektif dari dua sisi. Apa sih dampak positif yang diincar negara? Dan di sisi lain, potensi dampak negatif apa yang bikin ketar-ketir para pelaku usaha. Yuk, kita mulai. Coba deh kalian bayangin sebentar. Apa jadinya kalau cuma ada satu perusahaan aja yang pegang kendali mutlak atas seluruh jalur distribusi internasional buat kekayaan alam sebuah negara? Nah, pertanyaan fundamental inilah yang jadi fondasi kebijakan masif pemerintah saat ini. Skalanya benar-benar luar biasa dan udah pasti bakal mengguncang seluruh rantai pasok global. Oke, biar gampang, kita udah pecah pembahasan ini jadi 5 bagian. Pertama, monopoli sumber daya, terus kita masuk ke 3 langkah pengambilan ekspor, ketiga, optimalisasi negara, keempat, soal krisis arus kas, dan yang terakhir, ancaman bagi petani. Kita masuk ke bagian pertama, monopoli sumber daya. Kenalin PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang baru aja dibentuk dengan satu mandat utama. Jadi, eksportir tunggal. Artinya apa? Entitas baru ini bakal mengambil alih seluruh jalur distribusi internasional yang selama ini dipegang sendiri oleh ratusan produsen swasta. Jadi kedepannya nggak ada lagi tuh cerita perusahaan bisa ekspor langsung ke pembeli di luar negeri. Semuanya wajib lewat satu pintu ini. Benar-benar sebuah sentralisasi kekuatan ekonomi yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Terus komoditas apa aja sih yang kena dampaknya? Nah, kebijakan ini langsung menyasar 3 tulang punggung ekspor kita, yaitu batu bara termal, minyak kelapa sawit alias CPO, dan paduan besi atau ferroalloy. Coba ingat-ingat lagi, Indonesia itu eksportir terbesar di dunia loh untuk batu bara termal dan CPO. Kalau komoditas-komoditas raksasa ini disatukan di bawah satu atap, itu artinya pemerintah turun tangan langsung dengan sangat dalam. Ini udah pasti bakal mendisrupsi rantai pasok global, dan pastinya memicu reaksi besar dari negara-negara importir di luar sana. Lanjut ke bagian kedua, 3 langkah pengambilan ekspor. Kalau kita lihat timelinenya, ini jalannya cepat banget. Transisinya bakal dimulai 1 Juni 2026, di mana pengalihan transaksi dilakukan secara bertahap. Tapi cuma dalam waktu 3 bulan aja, tepatnya 31 Agustus, masa transisi ini udah harus beres. Dan boom, tanggal 1 September 2026, sistem BUMN satu pintu ini langsung diimplementasikan penuh tanpa pengecualian. Bisa bayangin dong tekanan di lapangan? Perusahaan-perusahaan ini cuma punya waktu hitungan bulan buat merombak total model bisnis yang mungkin udah mereka jalanin selama puluhan tahun. Buat yang belum tahu, proses perdagangan internasional itu ruwetnya minta ampun. Dan BUMN baru ini bakal masuk ke setiap celahnya. Di tahap pre-clearance, mereka yang bakal ngurusin izin, pajak, ngurusin letter of credit, sampai secara harfiah mesen ruang di kapal kargo. Masuk ke tahap clearance, mereka juga yang nanganin deklarasi bea cukai dan bayar bea ekspor. Terakhir, di tahap post-clearance, mereka yang proses dokumen pencairan bank dan surat-surat pengiriman. Jadi, BUMN ini benar-benar nempatin diri mereka persis di urat nadi perdagangan internasional kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, optimalisasi negara. Pertanyaannya, kenapa sih langkah drastis ini diambil? Presiden Prabowo Subianto sempat bilang begini, kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Dari kacamata pemerintah, sentralisasi ini dianggap sebagai langkah mutlak buat melindungi kekayaan nasional. Dan ide ini nggak muncul gitu aja. Mereka terinspirasi dari model serupa yang dianggap sukses di negara lain. Contohnya nih, Uni Emirat Arab yang pakai BUMN ADNOC buat kontrol ekspor, atau kebijakan terpusat yang ada di Meksiko dan Filipina. Kalau kita lihat dari kacamata makroekonomi, ada sederet dampak positif yang memang diincar pemerintah. Lewat sistem satu pintu, negara bisa memonitor semuanya dengan ketat buat memberantas praktek curang kayak underinvoicing atau transfer pricing ilegal. Nggak cuma itu, devisa hasil ekspor nantinya dipastikan bakal masuk utuh ke sistem keuangan dalam negeri. Dan yang paling krusial, standarisasi harga referensi ekspor. Kenapa ini penting banget? Karena dengan patokan harga yang kuat, kita bisa nyetop perang harga antar produsen lokal di pasar global. Hasil akhirnya tentu aja perhitungan pajak yang jauh lebih maksimal dan transparan buat kas negara. Oke, kita geser ke bagian keempat, krisis arus kas. Nah, kalau tadi kita bahas sisi positifnya, sekarang coba kita lihat sisi lain dari koin ini. Ada nama-nama raksasa seperti Adro, AAAL, atau PTBA.
Mereka ini cuma sebagian kecil dari 21 perusahaan publik di sektor batu bara, sawit, dan paduan besi yang model bisnisnya tiba-tiba jadi taruhan. Perusahaan-perusahaan ini kan tulang punggung bursa saham kita ya. Sekarang mereka harus siap kehilangan fungsi pemasaran langsung ke pembeli luar negeri, kehilangan kontrol soal siapa yang beli barang mereka dan gimana cara bayarnya, itu jelas sebuah perubahan radikal yang langsung berasa ke denyut nadi operasional mereka sehari-hari. Kecemasan paling utama di kalangan pengusaha ini sebenarnya bermuara ke satu hal, siklus arus kas. Buat yang mungkin kurang familiar, ini pada dasarnya adalah waktu yang dibutuhin perusahaan buat muterin modal dari barang dagangan sampai balik lagi jadi uang tunai. Selama ini, mereka bisa nikmatin proses yang efisien karena dibayar langsung sama klien internasional. Tapi, begitu ada perantara tunggal berupa BUMN, banyak yang was-was siklus arus kas ini bakal melar panjang. Tambahan birokrasi baru ini rentan banget bikin telat bayar, yang ujung-ujungnya bisa ngancam stabilitas likuiditas perusahaan. Buat ngadepin risiko itu, ada satu angka proyeksi yang lumayan bikin kaget, yaitu 30%. Gara-gara ketidakpastian siklus arus kas tadi, para analis ngitung kalau perusahaan mungkin terpaksa nahan 20-30% ekstra dari laba mereka murni buat dana darurat aja. Ini bukan angka yang kecil loh, ini strategi bertahan hidup yang mahal. Lalu siapa yang paling kena imbas dari ditahannya laba ini? Ya pastinya investor retail di pasar modal dong, yang selama ini selalu nungguin dividen besar dan stabil dari emiten-emiten komoditas ini. Kondisi ini benar-benar jadi gambaran nyata soal benturan antara ekspektasi makroekonomi negara melawan realitas mikro di lapangan. Di satu sisi, pemerintah pengen sistem yang rapi, harga yang standar, dan pastinya penerimaan pajak yang meroket lewat sistem satu pintu. Tapi di sisi seberang, realitas lapangan yang bikin korporasi pusing adalah ancaman margin keuntungan yang anjlok, duit yang mandek karena birokrasi panjang, dan yang paling kerasa, mereka bakal kehilangan akses langsung ke pasar internasional. Dan sampailah kita di bagian kelima, ancaman bagi petani. Masalahnya, dampak kebijakan raksasa ini nggak berhenti cuma di ruang rapat direksi perusahaan besar. Kita juga harus ngelihat kelompok yang paling rentan di ujung rantai pasok ini, para petani independen. Ketua Umum Popsi, Mansuetus Darto, ngasih peringatan keras. Beliau bilang, ketika jalur ekspor dipusatkan dan jumlah pembeli efektif berkurang, maka kompetisi akan melemah. Harga di tingkat petani sangat berpotensi ditekan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan ya. Sejarah udah ngebuktiin, tiap kali akses pasar dipersempit dan persaingan hilang, pihak yang posisinya paling bawah, yaitu para petani swadaya, hampir pasti selalu jadi pihak pertama yang nanggung beban jatuhnya harga beli. Selain itu, ada komplikasi logistik yang dampaknya luar biasa besar. Industri sawit global zaman sekarang itu sangat menuntut yang namanya traceability, alias keterlusuran. Pembeli di luar sana pengen tahu persis buah sawit ini ditanam di mana. Ini udah jadi standar emas, apalagi buat menuhin syarat ketat kayak regulasi anti-deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Nah, kalau hasil panen dari jutaan hektar lahan dikumpulin jadi satu di bawah BUMN, resiko transparansinya jadi buram itu gede banget. Bukannya bikin posisi tawar Indonesia makin kuat, monopoli yang nggak hati-hati malah bisa ngebongkar standar kepatuhan internasional yang selama ini udah dibangun susah payah sama pengusaha dan petani independen kita. Jadi, kita udah bedah dua sisi koin dari pergeseran kebijakan yang luar biasa masif ini. Ada harapan besar dari negara buat optimalisasi pendapatan. Tapi di waktu yang sama, ada realitas operasional yang siap mengancam arus kas perusahaan sampai mata pencaharian para petani lokal kita. Sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Akankah kendali terpusat ini benar-benar jadi langkah catur yang bawa Indonesia jadi raksasa ekonomi dunia? Atau justru ini cuma bakal nyiptain monopoli baru yang ujung-ujungnya ninggalin pahlawan ekonomi kita di akar rumput? Terima kasih udah mengikuti pembahasan kali ini, tetap kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.